beratanya, tapi sampean harus melakukan tapa berata dulu kalau pengen ketemu sama Ratu Pantai Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat One Misteri dimanapun anda berada. Di malam ini kita bisa berjumpa lagi bersama Abah. Cuman di malam ini Abah belum bisa melakukan secara penelusuran maupun secara penelusuran sejarah maupun secara mistis tentang gaib. Tapi di malam ini Abah akan coba untuk menjelaskan, dikarenakan bisa dikatakan ada beberapa yang menanyakan, yaitu tentang, maaf dari Abah, Dewi Lanjar, kemungkinan itu. Dan perkataannya itu, apakah Dewi Lanjar itu masih Ibu Ratu atau bukan, atau energinya itu negatif atau bagaimana Bah itu. Dan Abah akan coba untuk menggali kebenarannya. Jangan sampai orang itu di dalam kepribadiannya, bahkan Dewi Lanjar itu negatif itu ya. Dan Abah juga akan coba untuk mencari secara pengalaman Abah. Dan Abah bikin konten ini mudah-mudahan untuk sahabat ada manfaatnya. Kalau andaikan dari Abah nih kurang pas, agak negatif dari perkataan, buanglah. Maka Abah mengatakan selalu ambillah yang positifnya, buanglah yang negatifnya. Tapi di sambil Abah bikin konten ini mudah-mudahan bisa menjadi hiburan untuk sahabat semua yang menonton setia One Misteri. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, dilancarkan dari periziannya, dijauhkanlah dari segala hal bahayanya. Itu yang selalu Abah sampaikan. Dan sebelumnya sahabat jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk di channel One Misteri ini. Bisa komen apa saja, bila mana kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, boleh bisa komen gitu. Atau cerita apa, bikin cerita, insya Allah Abah akan coba. Kalau yang Abah masih mampu, Abah akan membuat cerita. Dan di malam ini Abah akan coba untuk menjelaskan tentang Dewi Lanjar, kemungkinan sahabat ya. Untuk sahabat semua yang merasakan apa tujuannya Dewi Lanjar itu siapa, apakah sosoknya masih ada. Ini yang mengatakan Dewi Lanjar itu masih Ibu Ratu, ada itu. Tapi menurut Abah kemungkinan ini tidak, kemungkinan itu. Dan Abah sekarang akan coba untuk mencari cerita di dalam kepribadian Abah, dan mudah-mudahan bisa sedikit memberikan keterangan untuk sahabat semua. Dan selanjutnya kemungkinan sahabat Abah akan coba langsung untuk bercerita tentang perjalanan Dewi Lanjar ya yang ditanyakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di abad ke-11 sahabat, kemungkinan ini waktu di zaman sebelum kerajaan-kerajaan yang sekarang turun. Dan ini udah ada perjalanan dari dulu ya. Di abad ke-11 sahabat, di sebuah tempat yang Abah ambil ini gambaran tentang kerajaan
yaitu kerajaan yang Abah tangkap ini kerajaan atau disebut Padepokan Besar, kerajaan Lodaya Sakti ini di zaman dulu ini. Di dalam cerita ada sebuah wanita yang cantiknya luar biasa, sahabat. Dia putra dari Prabu Darandana, bisa juga putra dari Prabu Balelante, bisa juga putra dari, yaitu yang disebut Prabu Siliwangi. Dikarenakan nama itu, sahabat, walaupun namanya berada 7, tapi sosoknya beliau tetap beliau yang sama Abah disebutkan, yaitu terakhir Prabu Siliwangi. Di dalam cerita Dewi yang Mbak ambil nih namanya nih Dewi Nyimas Wirasancang ya. Dia dikasihani seorang putra, yaitu namanya Dewi Rara Kuning, sahabat. Dikarenakan kenapa dia diberi Dewi Rara Kuning, dikarenakan waktu di zaman dahulu kuning itu suatu energi, bisa disebutkan kesuburan atau mengambil banyak orang yang menyukai. Dan kuningnya itu berbentuk dari, yaitu pamannya Raden Haryambanga yang selalu dia menyayangi dari keturunan yang Abah katakan tadi dari yang Prabu Siliwangi. Dikarenakan kuning itu dari bambu, sahabat, dan beliau semasa lahir di gelang sebelah kiri dikasih gelang dari bambu kuning, maka namanya itu Rara Kuning. Rara itu dalam arti menurut huruf kekuatan untuk suatu perjalanan kepribadian salah seorang. Sedangkan kuning itu kesuburan atau banyak yang menyukai. Artinya lah Rara, Dewi Rara Kuning itu. Dan di kalau yang Abah tangkap ini, di suatu hari Dewi Rara Kuning itu disuruh melajari, yaitu cakra duniawi, sahabat. Dikarenakan manusia itu harus tahu apa artinya cakra. Cakra itu bisa mengubah dan tahu wujud orang lain, dikarenakan di dalam kepribadian punya senjata atau ilmu pembuka untuk kebatinan. Kemungkinan jangan sampai kita salah melihat, maka dari situlah Dewi Rara Kuning melajari perjalanan. Dan di kala itu dari ibunya, anak ini tidak bersama ibunya, sahabat. Dan Dewi Rara Kuning itu dia bertetap bersama
neneknya atau saudaranya ini yang abah tangkap. Setelah dewasa sahabat, perjalanan beliau itu bisa dikatakan para pemuda atau bangsawan di zaman dahulu banyak yang suka, banyak yang tergira-gira sama Dewi Rara Kuning, dikarenakan kecantikannya itu bisa disebutkan kayak bidadari di kala itu. Di saat perjalanan sahabat, di dalam cerita ini jangan abah tangkap, Dewi Rara Kuning ini mengalami sakit sahabat. Sedangkan romonya sendiri walaupun kesaktiannya pilih tanding, tapi kemungkinan entah kasih sayang entah apa jadi suatu penghalang untuk mengobati anaknya di kala itu. Dan akhirnya yang merawat Dewi Rara Kuning mendatangi ibunya untuk menanyakan makan anaknya ini sakitnya itu aneh, dikarenakan dia itu memiliki seperti di kaki sebelah kanan seperti ada seperti sisir ular sahabat, dan sebelah tangan juga sama ada seperti sisir itu. Untuk keluarga di kerajaan kala itu udah mengobati kemana-mana, para tabib juga digunakan. Dewi Rara Kuning ini tidak sembuh sahabat. Dan akhirnya sebagai orang tua dia melakukan olah tapak kemungkinannya di kala itu, dikarenakan untuk zaman dahulu kemungkinan ini dari apa golongan kepercayaan masing-masing agama juga kayaknya masih kebanyakan golongan seperti Sang Rumuhun atau agama Sang Dewata itulah. Muncullah gambaran untuk mengobati anaknya itu. Singkatnya cerita sahabat, Dewi Rara Kuning ketemulah dengan seorang raja muda ini mendatangi tempat Dewi Rara Kuning ya. Setelah singkatnya cerita sahabat, dengan kekuatan ilmu raja itu memiliki ilmu, Dewi Rara Kuning itu sahabat total bisa dikatakan sembuh. Dan di saat itulah perjalanan antara raja itu bisa dikatakan punya rasa dalam kepribadiannya, menyayangi atau ada hasrat mencintai, yaitu Dewi Rara Kuning sahabatnya. Dengan singkat cerita sahabat, dan akhirnya terjadilah suatu bisa disebutkan ini pernikahan ya. Di kala itu pernikahan Dewi Rara Kuning sama raja tadi itu. Setelah dia menikah sahabat, beliau merasa bahagia, merasa nyaman
dikarenakan sang suami pimpinan raja itu baik dan punya kebijakan di kala itu. Cuman waktu itu sahabat, kondisi kemungkinan bisa mengubah. Ketentraman, kesenangan bisa menjadi kehancuran. Itu bisa terjadi sahabat. Dan di kala itulah Dewi Rara Kuning, suaminya itu bisa dikatakan sahabat meninggal. Dan disitulah Dewi Rara Kuning itu sahabat merasa hancur, sakit yang luar biasa, merasa kepedihan yang dia tanggung, kesenangan yang gambaran dahulu pernah dia gambarkan sekarang udah musnah. Dia bisa dikatakan sahabat tidak mau makan, cuman menggambarkan kesenangan kok cuman sekilas, kata beliau di kala itu. Saking di posisi di tempat ibunda di zaman dahulu, beliau tidak merasa nyaman dikarenakan gelisah selalu menghantui dirinya, dan dia itu pengen menyepi atau menyendiri, mencari ketenangan. Dan di saat itulah beliau meninggalkan tempat untuk mencari kedamaian, untuk mencari ketenangan, dan akhirnya beliau pergi meninggalkan tempat selama yang dia tinggali. Dan dia merantau menuju untuk mencari kedamaian dan pengen tahu harus kemana saya merantau, harus kemana saya pergi. Dengan perjalanan sahabat, perjalanan yang begitu jauh, Dewi Rara Kuning ini penuh dengan sayatan-sayatan di dalam hatinya. Sambil berjalan dia mengatakan, "Ya Dewata, apakah engkau ini seorang penyayang atau selalu mengasihi kepada manusia? Tolonglah kami dengan keadaan seperti ini. Apakah kami ini bisa menemukan sosok suami yang seperti suami saya yang telah meninggal?" Dengan singkatnya cerita sahabat, beliau itu sampai di sebuah tempat. Di sana ada sebuah pohon besar dan di situ ada seperti gua. Dan di situ ada salah seorang yang kalau dilihat ini lagi melakukan tapa berata, kemungkinan itu yang dilakukan. Dan akhirnya Dewi Rara Kuning ini terhenti di situ dikarenakan melihat orang yang lagi tapa berata di dekat gua pohon besar itu, dan dia itu duduk. Dan akhirnya orang yang lagi bertapa itu yaitu dia yang ngemban tugas untuk mengobati kerajaannya sahabat. Harus mencari, dikarenakan di kerajaan ini kalau abah dapat nih kerajaan Senopati ini dari Mataram ini. Beliau mengemban tugas dari sang raja untuk tapa berata untuk menyembuhkan rakyatnya dan kerajaannya di kala itu. Banyak kejadian-kejadian penyakit yang aneh, dan di kala itulah Senopati itu melakukan tapa, dan di kala itu dia itu terbangun dengan kedatangannya Dewi Rara Kuning sahabat. Lalu Senopati itu
meliriknya sama Dewi Rara Kuning dan bertanya, "Siapa engkau ini? Kenapa ada di sini?" Dewi Rara Kuning itu tidak menjawab, tapi dia cuma menangis. Dan akhirnya setelah beberapa kali Senopati itu merayu, membujuk supaya Dewi Rara Kuning menjawab, dan akhirnya Dewi Rara Kuning menjawab, "Dan kami ini lagi melakukan perjalanan merantau meninggalkan tempat pertinggalan kami." Emang Dewi ini kenapa? Dan akhirnya Rara Kuning menjawab, "Kami ditinggal oleh suami, meninggal beberapa hari, dan kami pengen mencari ketenangan, pengen membuang kepedihan." Dan disitulah Senopati itu merenung, dan namanya itu kalau Abah tangkap ini, namanya ini ada dua sahabat ya. Kalau Abah panggil ini namanya itu Raden Singa Dapa Perbangsa ini. Senopati dari Mataram itu. Dan akhirnya setelah mendengar cerita itu sahabat, Senopati itu merasa kasihan juga, dan akhirnya dia menunjukkan, "Jalanlah engkau menyelusuri selatan, mudah-mudahan untuk sang Dewi ada jalan keluar untuk membuang rasa pedih dan pahit perjalanan hidup." Dan minumlah air ini. Lalu dari Senopati itu memberikan air di guci sahabat, dan air itu diminum dan dia merasa lega. Lalu Dewi Rara Kuning berjalan lagi. Dengan singkat cerita sahabat, dia sampailah di perbatasan, yaitu yang dikatakan Laut Selatan. Dan di sana dia kebingungan sahabat, saya harus kemana dan menuju daerah mana, dikarenakan saya ini tidak ada yang dituju dan tidak ada yang saya dimaksud. Selagi dia merenung sahabat, tiba-tiba muncullah seorang satria yang gagah di waktu itu, dan dia sambil tersenyum kecil melihat wanita yang lagi duduk di sebuah bongkahan batu karang. Lalu orang itu menghampiri Dewi Rara Kuning sambil bertanya, dan dia bertanya sampurasun atau bahasa kemungkinan di zaman dahulu, dan Rara Kuning juga kaget sahabat, dan sambil melirik ternyata ada seorang, bisa disebutkan ini patih, entah dari kerajaan mana kemungkinannya di kala itu. Setelah berhadapan dengan Dewi Rara Kuning, lalu orang yang gandang ini bertanya, "Mau kemana Dewi? Kayaknya kelihatannya lagi pedih, lagi ada masalah. Apakah itu betul?" Dewi Rara Kuning menjawab, "Iya," katanya. "Emang kamu tahu?" "Saya bukan tahu, tapi saya melihat dari wajah kepribadianmu, dari mukamu. Emang betul kamu lagi merasakan kepedihan?" Rara Kuning menjawab dengan sigap, "Iya, dan kami pengen mencari ketenangan, menenangkan diri supaya hidup ini tentram, tidak membayangi masa lalu saya selalu yang menghantui." "Dan engkau ini siapa?" kata Dewi Rara Kuning ya sama itu. Orang itu tersenyum sahabat. "Kalau pengen tahu nama saya, bisa disebutkan Raden Sastra
Buana bisa dikatakan Raden Sastrabahu. Yang mana emang kami pilih udahlah Amila yang kami disebut, yaitu Raden Sastrabahu kalau abah tangkap ini. Dan engkau ini dari mana? Dengan singkat cerita sahabat, ternyata orang itu, manusia itu bisa sebutkan Senopati dari Laut Kidul, yaitu Ratu Pantai Selatan. Kalau kamu percaya, aku adalah ibaratnya Senopati dari kerajaan Laut Kidul. Dengan keadaan kaget, Dewi Rara Kuning itu sampai menanyakan, emang di sini ada kerajaan? Ada, tapi tidak semudah orang bisa menemukan kerajaan itu. Kalau ada izin, kata Dewi Rara Kuning, kami pengen bertemu dengan rajamu. Lalu Senopati itu merenung dan dia kontak batin kemungkinan di kala itu menghubungi yaitu Ibu Ratu. Dengan singkat dia langsung membalikan, boleh katanya, tapi sampean harus melakukan tapa berata dulu kalau pengen ketemu sama Ratu Pantai Selatan. Dengan cerita sahabat, Dewi Rara Kuning melakukan olah pertapaan di kala itu. Saking dia pengen ketemu Laut Kidul. Di singkat cerita sahabat, waktunya dia itu olah bertapa udah mencapai dan akhirnya dia itu ketemu gitu kan. Setelah melakukan tapa dan hanya itu menyambung dan ketemu sama yang abah sebutkan tadi, kemungkinan Ibu Ratu itu. Dan setelah menyatu bertemu, dia bercerita keadaan dia itu dan dia itu tersenyum. Dan akhirnya pembicaraannya itu dijelaskan oleh Dewi Rara Kuning sama Ibu Ratu, dan akhirnya dengan kesabaran, kamu pengen punya ketenangan harus mempelajari kesabaran. Dan singkatnya cerita sahabat, selama di alam kerajaan Laut Kidul, Dewi Rara Kuning didamping, dikasih arahan, dan lalu dia itu setelah selama 6 bulan dia dapat tugas dan diubah nama. Dan kemungkinan kamu ini udah waktunya, udah harus punya tugas dari saya. Dan akhirnya sahabat, nama Rara Kuning diubah menjadi Dewi Lanjar. Dewi Lanjar itu dalam arti bisa dikatakan dia itu, kalau bahasa Sunda itu lanjang ya, kalau bahasa Jawa itu lanjang. Lanjar itu janda muda, nikah, belum punya anak, dan sesuai dengan namanya itu dia itu dengan nama Dewi Lanjar. Kalau bisa disebutkan ini sambungannya, ambillah namamu dari air, kekuatanmu dari saya, Dewi Roro Lanjar sebetulnya, cuman diambil karena energinya besar sahabat. Akhirnya sama Ibu Ratu diputuskan dikasih nama yaitu Dewi Lanjar. Dan untuk sahabat semua, Dewi Lanjar itu dalam singkat yang menanyakan negatif, abah ini bercerita real. Dan akhirnya dia dapat tugas dari Ratu Pantai Selatan, dan kamu harus menjaga kawasan posisi lautan yang berada di kawasan utara dengan sigap
Dewi Lanjar yang awalnya nama Rara Kuning menjadi Dewi Lanjar. Dia bergegas memimpin kerajaan yaitu di Selat Utara, yaitu Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur, Pekalongan di sana. Dan dari situlah sahabat, asal usul Dewi Lanjar awalnya dari perjalanan dia itu yang Abah uraikan. Dan akhirnya antara yang menanyakan antara Ibu Ratu sama Dewi Lanjar tetap itu berbeda, tidak ada ikatan, dan dia itu hanya bawahan Ibu Ratu Pantai Selatan. Dan Abah mengatakan real, Dewi Lanjar adalah salah seorang putra raja juga sebetulnya yang Abah katakan tadi. Dan mudah-mudahan konten ini, cerita ini bisa ada manfaatnya dan faedahnya. Ambillah yang positifnya, buanglah yang negatifnya. Untuk sahabat semua, jangan lupa untuk sahabat subscribe dan komennya. Di cerita ini bisa memberi gambaran untuk kita semua, bahkan semua makhluk gaib atau manusia, tidak semua jelek dan tidak semua buruk. Maka yang mengatakan Dewi Lanjar itu negatif, menurut perjalanan Abah tidak, dikarenakan dia itu didampingi oleh Ratu Pantai Selatan. Dia yang membimbing dari awal sampai dia menjadi Ratu Utara, yaitu ratu bisa disebutkan di Jawa lah, Pekalongan. Dan itulah yang Abah sampaikan. Abah ucapkan khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.